Tahukah kalian, ada 4 perkara yang dipertanggungjawabkan di hari kiamat. Setiap hamba dalam hidupnya di dunia tidak luput dari pertanggungjawaban atas apa yang diperbuatnya. Mulai dari aktivitasnya, kegiatannya, pekerjaannya, pergaulannya, termasuk anggota badannya terhadap apa yang mereka perbuat. Sabda Nabi Muhammad SAW, setidaknya ada 4 yang pasti akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. 1. Umurnya, untuk apakah ia habiskan. 2. Jasadnya, untuk apakah ia gunakan. 3. Ilmunya, apakah telah ia amalkan. 4. Hartanya, dari mana ia peroleh dan dalam hal apa ia belanjakan. Hari Ibnu Hibban dan At-Tirmidzi. Dalam masalah harta, manusia menjadi 3 golongan, 2 celaka dan 1 yang selamat. 2 golongan yang celaka pada hari kiamat adalah mereka yang mengumpulkan harta dengan cara yang haram. Sedangkan golongan yang selamat adalah mereka yang mengumpulkan harta dengan jalan yang halal. Tahukah kalian, permintaan penghuni neraka ke penghuni surga, sebagaimana telah dijelaskan bagaimana keadaan penghuni neraka yang sedang ditimpa azab yang sangat pedih dan dipameri oleh penghuni surga tentang aneka ragam kenikmatan yang telah mereka rasakan di surga. Yang sudah subscribe semoga dimudahkan urusannya. Sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Allah SWT, para penghuni neraka pun semakin menderita lalu meminta pertolongannya. Para penghuni neraka meraung-meraung kesakitan tersiksa dalam kelaparan dan kehausan. Para penghuni neraka meminta pertolongan kepada penghuni surga agar dituangkan sedikit air atau rezeki apapun dari surga. Namun para penghuni neraka mendapatkan jawaban yang justru membuat mereka semakin berat dalam menghadapi azab. Para penghuni surga berkata, sungguh Allah telah mengharamkan kenikmatan surga untuk kalian yang berada di neraka. Allah berfirman, para penghuni neraka menyeru para penghuni surga, tuangkanlah sedikit air kepada kami atau rezeki apa saja yang telah dikaruniakan Allah kepadamu. Mereka menjawab, sungguh Allah telah mengharamkan keduanya bagi orang-orang kafir. Quran Surat Al-A'raf 50. Tahukah kalian, nauzubillah, 6 golongan manusia yang paling cepat masuk neraka tanpa hisab. Menurut Imam Al-Ghazali menerangkan ada sekelompok manusia yang masuk neraka tanpa hisab. Ini berlaku bagi 6 kelompok manusia ini. Berikut ini ulasannya. 6 golongan yang masuk neraka tanpa hisab itu adalah: 1. Pemimpin yang zalim. Mereka adalah pemimpin yang tidak amanah di saat memegang jabatan. 2. Pengusaha yang khianat. 3. Penguasa kecil yang mempunyai kesombongan besar. 4. Fanatisme golongan. Mereka memiliki rasa fanatisme yang berlebihan terhadap sebuah kelompok atau golongan. Apapun akan mereka lakukan asalkan demi golongannya. 5. Orang awam karena kebodohannya. 6. Ulama yang mempunyai hati dengki. Tahukah kalian, ternyata ada 5 teman yang bisa dibawa sampai ke alam kubur untuk membantu menjawab pertanyaan malaikat. Teman adalah orang yang bersahabat dengan kita. Ternyata ada 5 teman yang bisa diajak sampai masuk ke alam kubur. Bahkan di sana, ia akan membantu kita menerangi sampai ke alam kubur dan menyiapkan keperluan temannya. Lantas siapakah kelima teman tersebut yang akan menemani sampai ke alam kubur? Saat seseorang meninggal dunia sebenarnya ia tidak harus sendiri di dalam kubur. Ia juga tidak harus sendiri saat menghadapi pertanyaan para malaikat. Orang yang mati bisa membawa teman-teman karibnya, sahabat-sahabat sejatinya, dan keluarga-keluarga terbaiknya. Mereka akan dengan ikhlas menemani dan menghibur sahabatnya di dalam kubur. Sehingga ia menjadi senang. Mereka akan membawakan cahaya agar kuburmu terang, menyiapkan bunga agar kuburmu lapang, memakaikan pakaian sutra agar badan harum, menghamparkan kasur hangat dan dibuat minyak kasturi untuk tidur, sehingga tidur menjadi nyenyak dan tenang. Mereka juga akan membantu menghadapi pertanyaan para malaikat agar engkau selamat. Mereka adalah 5 teman yang sangat rupawan, pakaiannya sangatlah indah, dan baunya sangat harum. Mereka adalah sholat, zakat, puasa, amal soleh dan Al-Quran. Kelima teman ini akan menjelma menjadi teman yang rupawan, yang akan selalu menemani dan menjagamu di dalam kubur. Bagi orang yang beriman, dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Di dalam kubur nanti, sholat akan berjaga dari azab di bagian kepala. 2. Zakat akan berjaga dari azab di sisi kanan. 3. Puasa akan berjaga dari azab di sisi kiri. 4. Amal soleh lainnya akan berjaga dari azab di kedua kakinya. 5. Al-Quran akan berjaga dari azab pada seluruh tubuhnya.
Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, kemudian didatangkan malaikat dari arah kepalanya untuk menyiksa, maka sholat berkata, tidak ada jalan dari arahku untukmu. Kemudian ditentangkan malaikat dari arah kanannya untuk menyiksa, maka zakat berkata, tidak ada jalan dari arahku untukmu. Kemudian didatangkan malaikat dari arah kirinya untuk menyiksa, maka puasa berkata, tidak ada jalan dari arahku untukmu. Kemudian didatangkan malaikat dari arah kakinya untuk menyiksa, maka amal soleh segala sunnah dan segala perbuatan ma'ruf berkata, tidak ada jalan dari arahku untukmu. Hadis riwayat Imam Ahmad.